Hai guys, selamat datang di channel saya. Hari ini saya ingin membahas tentang seorang nenek yang dari Surabaya yang lagi viral di luar sana. Ini saya lihat di medsos, jadi kalau ada kekeliruan saya minta maaf. Kita lihat dulu cuplikan video ini. Nenek umur 80 tahun di Surabaya diseret keluar rumah, terus rumahnya dirubuhin. Ini masalah sengketa tanah ya. Kita nggak bahas lah ini yang salah nenek atau enggak. Nah, tapi uniknya tuh gini, ini nenek 80 tahun loh. Ini bukan Hulk, bukan Iron Man. Tapi kok bisa sampai manggil masa segitu banyaknya, terus rumahnya dirubuhin lagi. Nah, yang uniknya ini masa ini ngakunya ormas. Padahal ormasnya itu kalau kita di cross check itu ya di berita, itu tuh mengatakan orang-orang ini bukan bagian dari ormas mereka. Kacau banget kan ya Di negara sebuah Konoha ini. sudut kota Surabaya, di sebuah rumah tua yang dindingnya menyimpan puluhan tahun kenangan, seorang nenek yang usia 80 tahun berdiri kebingungan. Bukan karena ia tersesat, bukan karena ia lupa jalan pulang, tetapi karena rumahnya tempat ia menghabiskan seluruh hidupnya tiba-tiba diruntuhkan. Namanya Elina Wijayanti dan hari itu dia diusir dari rumahnya sendiri. Menurutmu guys, tulis di kolom komentar. Akhirnya polisi menetapkan tersangka Samuel ya pada penghancuran rumah nenek usia 80 tahun di Surabaya pada Agustus lalu dan baru viral akhir-akhir Desember ini. Faktanya pengusiran dan penghancuran dilakukan tanpa putusan pengadilan. Seorang lansia dipaksa keluar lalu rumahnya dihancurkan. Samuel mengklaim ia telah membeli rumahnya sudah cukup lama ya dengan kakak korban. Rumah itu bukan rumah mewah, rumah tidak bertingkat, tidak berpagar tinggi, namun bagi nenek Elina rumah itu adalah segalanya. Di sanalah ia menua, di sanalah ia bertahan meski hidup tak selalu ramah. Tak ada yang menyangka bahwa di usia senjanya ia harus berhadapan dengan sesuatu yang lebih menakutkan dari sakit. Kehilangan tempat tinggal. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Terima kasih. Bernama Elisa dan disebut-sebut menggunakan letter C sebagai AJB-nya ya. Dan permasalahannya letter C ini tidak cukup kuat atau rawan ya untuk diperjualbelikan. Pemerintah. Hari itu suasana berubah, bukan suara burung yang beredar melainkan suara alat berat. Teriakan dan kebingungan rumah nenek Elina dibongkar tanpa putusan pengadilan, tanpa proses hukum yang jelas. Video kejadian itu menyebar luas di medsos. Wajah nenek Elina leleh bingung dan tak berdaya. Publik marah, publik bertanya di mana hukum. Tak lama kemudian satu nama mencuat ke publik. Samuel Andi Kristanto, 44 tahun, disebut-sebut sebagai pihak yang memerintahkan pembongkaran dikarenakan warga Surabaya yang memiliki kekayaan dan pengaruh yang kuat di Surabaya. Namun disebut langsung oleh wakil kota Surabaya Armuji. Sorotan pun mengarah bukan hanya pada Samuel tetapi juga pada lingkungan sekitar. Ketua RT dipertanyakan apakah benar tidak tahu, apakah sudah tahu namun memilih diam. Di tengah panasnya opini publik, Samuel akhirnya muncul ke publik. Bukan dikonfirmasi pers, bukan di kantor polisi, tetapi di hadapan seorang pengacara dan kreator konten Surabaya, Miss Soleh atau yang dikenal sebagai Cak Soleh. Di dalam video yang kemudian diunggah di Instagram, Samuel berbicara panjang lebar. Ia mengaku telah menandatangani rumah tersebut, telah meminta penghuni menunjukkan bukti kepemilikan. Namun menurutnya dalam dokumen itu tidak pernah ditunjukkan alasannya hilang atau dicuri. Samuel mengaku menunggu surat waris, menunggu bukti kelanjutan. Namun waktu berlalu dan dokumen itu tidak pernah datang. Kalau kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Itu berarti merasa kebal hukum nih. Kita ini bukan negara hukum sudah nih, negara gangster jadinya ya. Harusnya kalau buat ngusir kayak gitu ya, seharusnya itu ya pakai pengadilan, pakai sidang. Nenek umur 80 tahun loh, nggak perlu, ini bukan Hulk, bukan Iron Man. Nah, menurut kalian sebetulnya wajar nggak sih cara-cara kayak gini nih kalau dilakukan di negara? Samuel membantah tudingan bahwa ia bertindak tanpa solusi. Ia mengklaim telah menawarkan tempat tinggal sementara di kawasan Jelidro, Samkiberap.
Namun tawaran itu ditolak karena pihak penghuni menginginkan lokasi tertentu. Di titik ini dua versi cerita saling berhadapan. Satu berbicara soal hak milik, satu bicara soal rasa keadilan. Dan di antara keduanya ada seorang nenek berusia 80 tahun yang mana tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Lalu satu kalimat keluar dari mulut Samuel, kalimat yang mengubah segalanya. Ia mengakui bahwa pembongkaran dilakukan tanpa putusan pengadilan. Alasannya, proses hukum mahal, lama dan melelahkan. Saya akui itu kesalahan, katanya. Pengakuan ini menjadi titik balik karena di negara hukum tak ada alasan yang membenarkan main hakim sendiri. Samuel mengatakan siap bertanggung jawab dan mengklaim memiliki dokumen kepemilikan yang sah dan siap menunjukkannya kepada penyidik. Sementara itu, Nenek Erina masih menunggu keadilan. Polda Jawa Timur akhirnya angkat bicara kasus ini resmi naik ke tahap penyidikan. Bukan lagi sekedar viral, bukan lagi opini publik, tapi proses hukumnya. Kasus ini bukan sekedar sengketa tanah, ini tentang bagaimana kekuasaan digunakan, tentang bagaimana hukum seharusnya bekerja. Dan yang paling penting, tentang bagaimana kita memperlakukan orang tua di negeri ini. Jika hukum bisa dilewati karena mahal, maka siapa yang benar-benar aman? Jika rumah bisa dihancurkan tanpa putusan, maka siapa yang benar-benar memiliki? Dan jika seorang nenek berusia 80 tahun bisa kehilangan rumahnya dalam satu hari, maka pertanyaannya tinggal satu, besok giliran siapa? Jangan mencari masalah kepada Madas kalau tidak mau terjadi masalah di Surabaya. Siap. Jangan mencari masalah. Madas tidak pernah mencari masalah, tapi ketika Madas dipermasalahkan, maka disitulah Madas akan membuat masalah. Siap. Surabaya lumpuh Lumpuh total. injak di ranah hati. Assalamualaikum. Selamat sore, mohon izin Komandan. Saat ini kami anggota unit Torjawali Satlantas Polrestabes Surabaya karena ada kepadatan arus lalu lintas yang mengarah ke Simpang 4 Pandegeleng Urip Sumoharjo untuk sebagian ruas jalan di Jalan Panglima Sudirman dari arah Gerahadi kami arahkan ke Jalan Sono Kembang atau ke arah Rayang Gubeng. Sebagian kendaraan yang mau kita arahkan karena perempatan Pandegeleng tidak bisa bergerak. Pelajaran buat teman-teman ya, kalau masih sengketa itu jalurnya pengadilan ya, bukan main paksa. Kawal terus kasus ini agar dapat keadilan seadil-adilnya. Guys, sampai di sini dulu video yang saya buat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang silakan di komen. Kenapa Anda melihat video ini silakan di komen. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan jangan lupa like dan share. Terima kasih.